Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Insani akan mempresentasikan mengenai 8 standar nasional pendidikan. Nah, sebelum membahas mengenai 8 standar pendidikan nasional, apa itu standar pendidikan nasional? Jadi, standar pendidikan nasional adalah seperangkat kriteria, pedoman, dan indikator yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 untuk memastikan kualitas pendidikan di Indonesia. Standar ini mencakup berbagai aspek penting dalam pendidikan, termasuk kurikulum, penilaian, guru, sarana dan prasarana, serta manajemen pendidikan. Jadi, standar pendidikan nasional ini merupakan kerangka acuan yang digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia untuk memastikan kualitas dan kesetaraan pendidikan di seluruh negara. Adapun tujuan dari standar pendidikan nasional itu yaitu untuk menciptakan keseragaman mutu pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Jadi dengan adanya standar ini, diharapkan setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa memandang lokasi atau jenis sekolah yang mereka ikuti. Selanjutnya membahas mengenai 8 standar pendidikan nasional. Di antaranya yang pertama standar isi. Standar isi ini menetapkan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam berbagai mata pelajaran. Nah, standar ini mencakup pemahaman konsep, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Kedua, standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pengajar. Nah, standar ini mencakup mengenai penyusunan rencana pembelajaran, penggunaan media dan teknologi, serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketiga, standar penilaian. Standar ini menetapkan prosedur dan kriteria penilaian yang adil dan objektif. Nah, standar penilaian ini mencakup tes, tugas, dan observasi, serta pemanfaatan hasil penilaian untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Keempat, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu. Nah, standar ini itu mencakup aspek kognitif atau aspek pengetahuan, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Dan yang kedua aspek afektif, yaitu aspek menirukan, memanipulasi, ketepatan atau persisi, pengalamiahan, dan artikulasi. Dan yang terakhir, aspek psikomotorik, yaitu aspek menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Selanjutnya, standar pendidikan nasional yang kelima, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini mengatur kualifikasi, kompetensi, dan tugas dari tenaga pengajar, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, di mana standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik memiliki kualifikasi yang memadai dan kompetensi yang relevan dengan bidang pengajaran masing-masing. Keenam, standar sarana dan prasarana. Standar ini berkaitan dengan fasilitas fisik dan non-fisik yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, standar ini mencakup ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Ketujuh, standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan ini menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sekolah yang efektif, di mana standar ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Kedelapan, standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan sekolah yang mencakup alokasi dan penggunaan dana pendidikan secara transparan dan efisien. Selanjutnya membahas mengenai alasan mengapa sekolah harus menerapkan standar pendidikan nasional. Pertama, karena standar pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan mengikuti standar ini,
sekolah dapat memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, karena standar pendidikan nasional akan menciptakan keseragaman mutu pendidikan di seluruh negara. Dengan menerapkan standar ini, setiap sekolah di Indonesia memiliki pedoman yang sama dalam mengatur kurikulum, penilaian, dan proses pembelajaran, sehingga menciptakan keseragaman mutu pendidikan di seluruh negara, dan peserta didiknya pun mendapatkan pendidikan yang setara. Yang ketiga, karena standar pendidikan nasional juga membantu sekolah untuk menyelaraskan kurikulum dan pembelajaran dengan tuntutan global. Dengan menerapkan standar ini yang relevan, siswa akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan global, sehingga mereka atau peserta didik siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang keempat, karena standar pendidikan nasional dapat meningkatkan profesionalisme tenaga pengajar. Nah, standar ini mencakup juga standar bagi tenaga pengajar dan guru. Hal ini mendorong peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran. Nah, untuk itu, guru diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas. Yang kelima, karena standar pendidikan nasional juga memberikan kerangka evaluasi yang sistematis. Dengan mengikuti standar ini, sekolah dapat melakukan evaluasi diri secara teratur dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hal ini mendorong siklus perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.